Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ida selaku dosen manajemen keuangan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Giza Naila Virgi, Nora Nafiah, dan Zufar Zain Afla. Kami akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan publik Darmasat Nusantara berdasarkan materi yang telah kami pelajari selama semester ini. Di sini kita mencari rasio dan common size-nya. Di rasio yang pertama yang harus kita cari itu rasio likuiditas. Yang dimana yang pertama dicari itu ada current rasio, yang rumusnya current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Di tahun 2023 hasilnya 100,11%, dan di tahun 2024 itu hasilnya 114,50%, di mana hal ini terjadi peningkatan likuiditas perusahaan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya telah meningkat. Lalu, selanjutnya yang kita cari itu ada asset test ratio, yang dimana rumusnya itu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities dikali 100. Di tahun 2023, hasilnya itu 62,40%, dan di tahun 2024 itu hasilnya 66,08%, yang dimana ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan penjualan persediaan telah membaik. Lalu yang kita cari itu ada cash ratio, rumusnya itu cash dibagi current liabilities dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 13,23%, dan di tahun 2024 hasilnya 22,01%. Nah, itu terdapat peningkatan yang signifikan pada cash ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek itu telah membaik. Selanjutnya yaitu mencari days in receivable, yang dimana rumusnya itu account receivable dibagi annual credit sales dibagi 365, kan dimana tahun 2023-nya hasil 14,18 hari, dan di tahun 2024 12,95 hari. Nah, terdapat penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menagih piutang, sehingga uang tunai dari penjualan kredit kembali ke perusahaan lebih cepat. Selanjutnya kita cari days in inventory, di mana rumusnya itu inventory dibagi annual COGS dibagi 365. Di tahun 2023 itu hasilnya 58,18 hari, dan di tahun 2024 hasilnya 62,86 hari. Yang dimana hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan penurunan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan, di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan menjadi lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya itu ada rasio utang. Yang pertama yang dicari itu ada debt to equity ratio. Itu rumusnya total debt dibagi total equity dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 82,99%, dan di tahun 2024 hasilnya 75,93%. Nah, itu terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan solvabilitas dan keamanan finansial perusahaan, di mana ketergantungan perusahaan pada utang untuk membiayai asetnya telah berkurang. Selanjutnya itu ada debt to asset ratio, itu rumusnya total debt dibagi total aset dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 45,05%, dan di tahun 2024 itu hasilnya 43,16%. Nah, itu terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan peningkatan keamanan finansial dan solvabilitas perusahaan, di mana porsi pendanaan aset perusahaan yang berasal dari utang telah berkurang. Lalu selanjutnya ada times interest earned, itu rumusnya operating profit dibagi interest expense. Itu di tahun 2023 itu hasilnya 1.140.643, dan di tahun 2024 itu hasilnya 1.640.016, di mana hal ini terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan drastis dalam kemampuan perusahaan untuk menanggung beban bunga menggunakan laba operasionalnya. Selanjutnya yang dicari itu ada rasio aktivitas. Yang pertama yang dicari itu total asset turnover, yang dimana rumusnya itu sales dibagi total aset. Di tahun 2023 itu hasilnya 0,59 kali, dan di tahun 2024 itu 0,58 kali. Nah, terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan penurunan efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan, di mana setiap rupiah aset itu menghasilkan penjualan yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya yang dicari itu fixed asset turnover, itu rumusnya sales dibagi fixed asset. Itu di tahun 2023 hasilnya 1,27 kali, dan di tahun 2024 hasilnya 1,29 kali. Nah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan, di mana setiap rupiah aset tetap menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yang dicari itu inventory turnover, itu rumusnya COGS dibagi inventory. Di tahun 2023 itu hasilnya 6,27 kali, dan di tahun 2024 hasilnya 5,81 kali. Nah, terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan penurunan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan, di mana kecepatan perusahaan menjual persediaan menjadi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir itu yang dicari itu account receivable turnover,
Itu rumusnya sales on credit dibagi account receivable. Di tahun 2023 itu hasilnya 25,76 kali, dan di tahun 2024 hasilnya 28,20 kali. Nah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang dimana hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang, di mana kecepatan perusahaan menagih piutang dari pelanggan menjadi lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yang dicari itu ada rasio profitabilitas. Yang pertama dicari itu profit marginnya. Rumusnya itu net income dibagi sales dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 9,58%, dan di tahun 2024 hasilnya 11,28%. Nah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang dimana hal ini menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan, di mana kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya relatif terhadap pendapatan telah membaik. Lalu selanjutnya yang dicari itu return on asset atau ROA, yaitu rumusnya net income dibagi total aset dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 5,20%, dan di tahun 2024 itu hasilnya 6,55%. Nah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang dimana hal ini menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan, di mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih telah membaik. Lalu yang dicari selanjutnya itu return on equity atau ROE, itu rumusnya next income dibagi total equity dikali 100%. Di tahun 2023 itu hasilnya 9,47%, dan di tahun 2024 hasilnya 11,53%. Nah, terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan, di mana kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham atau ekuitas untuk menghasilkan laba bersih telah membaik. Lalu selanjutnya ada common size dari aset itu. Nah, terjadi penurunan proporsi total aset lancar terhadap total aset dari tahun 2023 itu sebesar 18,23%, dan di tahun 2024 itu 16,64%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan semakin dinominasi oleh aset tidak lancar. Lalu terjadi peningkatan proporsi total aset tidak lancar terhadap total aset dari tahun 2023 ke tahun 2024, di mana tahun 2023 itu hasilnya 82,20%, dan di tahun 2024 itu hasilnya 83,36%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak berinvestasi pada aset jangka panjang seperti aset tetap, bearing plants, dan plasma plantations. Lalu terjadi penurunan signifikan pada kontribusi fixed asset terhadap total aset dari 58,51% di tahun 2023, dan di tahun 2024 menjadi 45,01%. Meskipun presentasi total aset tidak lancar naik, penurunan ini mengidentifikasikan adanya perubahan komposisi internal aset tidak lancar. Lalu selanjutnya ada common size, liabilities, dan equity. Nah, terjadi penurunan proporsi total liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas di tahun 2023, yang dimana di tahun 2023 itu 45,05%, dan di tahun 2024 itu 43,16%. Hal ini menunjukkan peningkatan keamanan finansial perusahaan, di mana ketergantungan pendanaan pada pihak eksternal telah berkurang. Lalu terjadi peningkatan proporsi total ekuitas terhadap total liabilitas, dan ekuitas dari tahun 2023 itu hasilnya 54,95%, ke tahun 2024 itu 56,84%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan semakin didominasi oleh modal sendiri yang merupakan tren positif bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya itu ada common size laba rugi, yaitu terjadi penurunan proporsi cost of revenue terhadap revenue dari tahun 2023 itu 73,39%, dan di tahun 2024 itu 70,31%. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau perolehan barang dagangan, sehingga margin kotornya itu meningkat. Lalu terjadi penurunan proporsi general and administrative expense terhadap revenue dari tahun 2023 itu 5,35%, dan di tahun 2024 itu 5,10%. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam mengelola beban operasional penjualan. Lalu terjadi peningkatan drastis pada proporsi laba bersih terhadap revenue dari tahun 2023 itu 8,86%, dan di tahun 2024 itu 11,28%. Hal ini menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan, di mana kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pendapatan sebagai laba bersih setelah semua biaya dan pajak menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada return risk. Yang pertama ada data yang digunakan. Di sini diambil dari PPT yang ada juga, dan saya sudah meringkas terkait hal itu. Untuk laba bersih 2023 itu ada 1.112.563, laba bersih 2024 1.3.365, total aset 2023 itu ada 25.904 sekian, dan total aset 2024 itu ada 26.877. Lalu total liabilitas 2023 12.593 sekian, dan total liabilitas 2024 itu 13.650 sekian. Jadi yang dibutuhkan dari data yang digunakan adalah laba bersih, total aset, dan juga liabilitas. Oke, yang selanjutnya di sini ada rumus atau perhitungan return sendiri. Di sini ada laba bersih 2024 kurang laba bersih 2023 per laba bersih 2023. Ini tinggal dimasukkan dari datanya 1 juta
3.365 dikurang 1.112.553 per 1.112.553. Jadinya 0,0981 atau sama dengan minus dari 99,81%. Ini bisa jadi return bernilai negatif dan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut dari 23-24 itu memulai potensi imbal hasil sahamnya ikut menurun juga. Ada penilaian dan karakteristik saham, hak investor saham. Yang pertama, ada hak suara memegang saham. Berdasarkan informasi struktur modal pada laporan posisi keuangan DSNG, saham yang beredar untuk tahun 23 dan 24 itu sama, sebesar 211 miliar 997 juta. Jadi, dalam 2 tahun terakhir ini, jumlah saham yang beredarnya tetap, sehingga hak suara pemegang saham ini stabil dan tidak terjadi dilusi. Lalu yang kedua ada preemptive right, atau Indonesianya hak memesan efek terlebih dahulu. Pada laporan perubahan ekuitas, perusahaan DSNG ini tidak terdapat penerbitan saham baru dalam 2 tahun terakhir, sehingga pemegang saham tidak mengalami dilusi nilai atau proporsi kepemilikan dan juga mempertahankan hak kontrol perusahaan. Dengan demikian, hak investor terjaga secara penuh dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan hak dan karakter perilaku. Bisa dilihat dari laporan yang ada tertera di dalam PPT. Itu yang pertama ada jenis saham berdasarkan hak. Dari catatan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, DSNG hanya menerbitkan saham biasa atau common stock. Sehingga saham DSNG ini memiliki hak suara, memberikan dividen tidak tetap, dan juga menanggung resiko residual terhadap laba perusahaan. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan perilaku pasar. Perusahaan DSNG ini berjalan di bidang sektor perkebunan kelapa sawit dan produk kayu. Lalu kinerja laba perusahaan ini naik signifikan dari tahun 23 ke tahun 24 sebesar 839 miliar 809 juta ke 1 triliun 142 miliar 493 juta. Lalu karakter saham DSNG ini adalah cyclical stock. Kenapa disebut saham cyclical stock? Karena harga dan kinerja sangat dipengaruhi oleh komoditas CPO dan juga sektor kehutanan. Lalu juga karena kinerja naik atau turun mengikuti siklus ekonomi dan harga komoditas global. Lalu saham DSNG ini memiliki ciri growth dan income stock. Kenapa? Karena perusahaan ini masih ekspansi, jadi asetnya bertambah dari 16 triliun ke 17 triliun. Lalu perusahaan ini juga membayar dividen tiap tahunnya. Selanjutnya akan membahas book value, dalam bahasa Indonesianya nilai atau harga saham. Bisa dilihat dari laporan posisi keuangan di ekuitas yang terlampir dalam slide PPT ini, kita akan mencari jumlah saham yang beredar dan BVPS. Rumus jumlah saham yang beredar itu adalah modal disetor dibagi nilai nominal per saham. Nah, kita sudah mengetahui modal disetornya sebesar 211 miliar 997 juta dan nilai nominal per sahamnya Rp20. Nah, untuk hasil saham beredarnya adalah 10 miliar 599 juta 850 ribu lembar. Jumlah ini tidak berubah tahun 23 dan 24. Lalu kita akan mencari BVPS-nya. BVPS rumusnya adalah total ekuitas dibagi saham beredar. Nah, total ekuitas tahun 2023 ini sebesar 8 triliun 889 miliar 428 juta dibagi 10 miliar 599 juta 850 ribu, hasilnya adalah 839 rupiah. Lalu untuk tahun 24 itu hasilnya sebesar 934 rupiah. Nah, ini menandakan bahwa BVPS meningkat dari tahun 23 ke 24 dari 839 rupiah ke 934 rupiah. Dan ini juga menunjukkan peningkatan nilai perusahaan dan profitabilitas yang sehat. Pembahasan terakhir dalam bab ini adalah intrinsic value atau Indonesianya penilaian saham. Bisa dilihat juga itu laporan keuangan yang tertera di dalam slide PPT-nya. Kita akan mencari DPS atau dividen per saham dan juga penilaian nilai intrinsik. Nah, rumus DPS ini adalah dividen kas dibagi saham beredar. Dividen kas tahun 23 sebesar 317 miliar 995 juta dibagi 10 miliar 599 juta 850 ribu, hasilnya adalah 30 rupiah. Dan untuk dividen tahun 24 itu sebesar 233 miliar 197 juta dibagi 10 miliar 599 juta 850 ribu, hasilnya adalah 22 rupiah. Ini menandakan perusahaan DSNG memiliki dividen yang menurun dari tahun 23 ke tahun 24. Lalu perusahaan ini memiliki valuasi dividen yang cocok menggunakan zero growth model. Lalu kita akan mencari penilaian nilai intrinsik menggunakan zero growth model. Nah, karena K-nya tidak diketahui, jadi kami menggunakan tingkat return wajarnya secara umum untuk saham komoditas. Jadi K-nya itu sebesar 15%. Lalu dimasukkan saja ke dalam rumus P0 sama dengan 22 dibagi 0,15, hasilnya adalah 146,7 rupiah. Lalu kita bulatkan intrinsic value-nya menjadi 147 rupiah per saham. Kesimpulannya, jika harga saham DSNG misalnya sekitar 600 hingga 700, harga pasar tahun 24 dan 25 ini jauh lebih besar nilai intrinsiknya dari model zero growth. Dan ini juga kita mengetahui bahwa perusahaan DSNG ini memiliki saham yang overvalue. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.